Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Oh iya adik-adik, minggu ini tanggal 22 November dengan tema Ari Uhum Nasogot, atau dengan arti dalam bahasa Indonesia penghakiman terakhir, Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Oh iya adik-adik, Abang juga mengingatkan untuk kita beribadah nanti untuk jangan mengganggu kakak abangnya beribadah dan menyiapkan hatinya untuk beribadah kepada Tuhan. Oh iya adik-adik, jangan lupa buku catatannya dan Alkitabnya. Langsung saja kita beribadah. Sebelum kita beribadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh semua. Kita akan menyanyikan lagu pertama kita yang berjudul Jalan Serta Yesus. Adik-adik boleh semangat yang menyanyikannya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita ulangi lagi ya lagunya sekali lagi dengan penuh sukacita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Semangat kan? Kita akan menyanyikan lagu kedua kita yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik boleh semangat lagi ya untuk menyanyikannya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita ulangi sekali lagi ya lagunya ya. Lebih semangat lagi. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta
Sebelum kita menyampaikan doa syafaat kita bernyanyi lagi dari lagu selanjutnya yang berjudul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Minggu ini kami bisa kembali beribadah dan memuji nama-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Walaupun kami tidak bisa beribadah di sekolah minggu kami Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami dimanapun kami berada, dimanapun kami ibadah juga Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Dan Tuhan, sekarang ini kami berdoa kepada adik-adik kami ini Tuhan yang sedang berada di rumah mereka masing-masing, kiranya Engkau memberkati mereka, berkati mereka ya Tuhan dari segala penyakit apapun itu Tuhan, kiranya memberkati Tuhan. Dan berkatilah juga orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, yang jauh maupun yang dekat, kiranya Engkau memberkati orang tua kami ya Tuhan. Dan kepada negara kami ya Tuhan, kami tahu negara kami ini sedang dilanda konflik penyakit ya Tuhan, penyakit COVID-19, kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala penyakit ya Tuhan. Dan juga kami berdoa kepada abang kakak dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberkati juga Tuhan, jauhkan juga mereka dari segala penyakit, kiranya Engkau memberkati yang belum bekerja, yang sudah bekerja ataupun yang masih kuliah, kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan, yang mau mereka ya Tuhan. Dan juga adik kami ya Tuhan, mereka sedang melakukan sekolah online di rumah ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, berkati mereka ya Tuhan dalam segala pelajaran yang telah guru mereka berikan Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, memberikan pikiran dan hati untuk belajar di rumah ya Tuhan. Dan masih banyak juga doa-doa yang belum bisa kami sampaikan Tuhan, kiranya Engkau yang memberkatinya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pendeta kita bernyanyi dari lagu selanjutnya yang berjudul Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan,
hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Adik-adik, kita ulangi sekali lagi ya lagunya. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Di tempat tinggi ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Shalom adik-adik sekolah minggu semua, selamat hari minggu bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menyertai-Mu. Amin. Adik-adik semua, untuk minggu hari ini firman Tuhan akan menguatkan kita, yakni tertulis dalam Yohanes pasal 11. Dimulai dari ayat 24 sampai dengan ayat 26. Inang akan bacakan untuk kita. Yang sudah mempersiapkan Alkitabnya boleh mengikuti pada saat Inang membaca firman Tuhan. Sudah duduk manis dan persiapkan Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai 26. Demikian untuk firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Kata Yesus, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian untuk firman Tuhan. Untuk adik-adik semua, pada minggu hari ini adalah tanggal 22 November 2020, menjadi minggu akhir tahun gerejawi dan sekaligus menjadi minggu peringatan akan orang-orang yang sudah meninggal, yakni ketika Tuhan telah menentukan hidup mereka di dunia ini. Untuk 1 tahun selalu diperingati peringatan kepada orang-orang yang sudah meninggal, apakah itu orang tua, saudara, teman yang ada di gereja tersebut, yakni bagi gereja kita HKBP Bandung. Dan memperingati orang-orang yang sudah meninggal adalah bukan untuk membongkar kesedihan dari keluarga yang ditinggal,
Tapi itu akan sekaligus mengingatkan kita bahwa nanti pada saat kebangkitan, bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita akan ada perjumpaan di dalam kebangkitan tersebut dan akan selalu berjumpa, akan dipertemukan di dalam sukacita, di dalam iman dan pengharapan tersebut. Sehingga kita bersama-sama bersukacita bersama orang-orang yang kita sayangi nantinya, bahwa tempat yang penuh dengan sukacita itu menjadi tempat yang selalu kita rindukan bersama dengan Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Maka untuk adik-adik semua, ketika hari ini, minggu ini merupakan minggu akhir tahun gerejawi sekaligus peringatan kepada orang-orang yang sudah meninggalkan kita di dunia ini, yang sudah ditentukan Tuhan umur dan hidupnya. Kita mau katakan bahwa perjuangan mereka, jerih payah mereka sewaktu masih hidup, kebaikan dan bagaimana orang-orang yang kita cintai, apakah ada opung, ada mungkin saudara, ada teman dan yang lain sebagainya. Ketika kita mengingat kebaikan mereka, itulah yang seharusnya membangkitkan semangat kita. Jangan diingat lagi apa yang tidak baik dari orang-orang yang sudah meninggalkan kita, tapi ingatlah yang baik dari mereka. Dan ketika kita mengingat kebaikan mereka, itulah yang menjadi suatu pengharapan bagi kita dan kita akan selalu berbuat baik di dalam kebaikan, di dalam kesetiaan, dan di dalam iman untuk selalu setia dan berpengharapan kepada Tuhan. Maka itu yang ditunjukkan oleh Marta seperti dalam teks kita ini yang sudah kita baca tadi. Maka adik-adik semua, untuk renungan kita hari ini adalah tentang peristiwa Lazarus dibangkitkan setelah mati 4 hari. Adik-adik pasti pernah mendengarkan cerita ini. Dan kalau kita baca nanti dari ayat 1 sampai dengan ayat 44, satu bab ini adalah mengenai Lazarus yang sudah meninggal setelah 4 hari. Kita mau katakan yang pertama, keluarga Maria, Marta, dan Lazarus, mereka di Betania memang adalah keluarga yang sudah tergolong baik di dalam persaudaraan, akrab bersama dengan Yesus. Maka ketika ada persaudaraan yang mengikat kita untuk saling mengerti di dalam semangat, tentunya tidak akan membuat kita kecewa apapun yang terjadi. Kita mau katakan ketika Lazarus sakit, Yesus memang harus memberitakan Injil, memberitakan sukacita ke semua tempat. Maka dia harus berganti-ganti untuk menjalani setiap tempat dalam memberitakan Injil bahwa dia adalah keselamatan itu sendiri dan dialah kebangkitan. Dan pada saat Lazarus sakit, sakitnya mungkin sudah parah, tapi pada saat Lazarus sakit ada yang disuruh oleh Marta untuk bertemu dengan Yesus, memanggil dan untuk datang bertemu dengan mereka. Namun Yesus bukan tidak peduli kepada keluarga mereka dan bukan tidak peduli dengan apapun yang terjadi pada mereka. Tapi bagaimana Yesus mau menunjukkan di dalam teks kita ini bahwa berselang 4 hari ketika Yesus masih di tempat lain memberitakan Injil, tapi ada di satu sisi keluarga Marta dan Maria bersedih karena Lazarus sudah meninggal. Tapi pada saat itulah maka Yesus harus memberikan kepada mereka untuk menegaskan ketika Yesus datang memang ada saat menangis bagi mereka sepertinya sedih. Lalu Marta mengatakan kepada Yesus pada saat itu, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman."
Memang di sini Marta mau memfokuskan pikirannya kebangkitan pada akhir zaman. Tapi di sini ketika Yesus menjawab dan mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Adik-adik semua, pada saat Yesus berkata demikian, bukan pada akhir zaman nanti, tapi pada saat itu Yesus pun telah membuktikan bahwa dialah kebangkitan itu. Maka keberadaannya telah menunjukkan Lazarus pun dibangkitkan. "Lazarus, keluarlah," katanya. Dialah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, dikatakan ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bagi kita memang sekarang, ketika kita mau menunjukkan iman pengharapan kita bahwa di tengah dunia ini kita telah diberi kehidupan, itulah anugerah. Dan akan ada kehidupan yang kekal nantinya. Itulah kebangkitan dan kebersamaan kita bersama dengan Tuhan sebagai warga kerajaan Allah. Dan kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Dan itu akan menunjukkan sukacita yang besar bagi kita nantinya. Untuk itu, anak-anak semua, ketika di tahun 2020 ini sebentar lagi akan berakhir dan akan Advent, Natal. Di tahun ini Natal kita, tentunya kita tidak bisa ke gereja, tapi pasti akan ada sukacita yang mau kita tunjukkan di Natal tahun 2020 ini. Dan itu yang mau dikatakan juga dalam teks kita ini, ketika kita percaya Yesus selalu menyertai kita, maka nats ini juga mengingatkan tadi kepada kita, percayakah engkau akan hal ini? Nah, jadi kita sekarang diingatkan untuk tetap yakin, teguh, setia, dan mari tetap bersukacita untuk menjalani kehidupan kita. Dan di minggu akhir tahun gerejawi ini, minggu depan kita akan menjalani Advent, lalu akan ada Natal. Dan kita akan bersukacita bersama menjalani Natal. Dan kita yakin dengan adanya kebangkitan, kita juga akan melewati virus yang kita hadapi saat ini. Maka yakinlah dan tunjukkan keyakinanmu dengan selalu di dalam sukacita. Dialah kebangkitan, maka jangan pernah ragu akan kebangkitan setiap orang yang percaya dan yang beriman kepadanya, bahwa dialah juru selamat kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan untuk setiap anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kami melalui Yesus Kristus yang telah datang ke dunia. Dialah sumber kebangkitan dan kami yakin kebangkitan itu akan Tuhan nyatakan juga bagi kami ketika kami tetap percaya, setia di dalam iman dan pengharapan kami. Lindungi ya Tuhan untuk setiap umat-Mu, juga untuk setiap orang tua, anak-anak dari sekolah minggu, dan ketika mereka saat ini berkumpul bersama untuk beribadah, Tuhan akan selalu hadir menyertai mereka. Selalu di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Apapun yang akan kami hadapi. Maka inilah doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan sama pendeta kita. Sekarang kita mau bernyanyi lagi dengan lagu kita yang selanjutnya yang berjudul Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat
hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Untuk adik-adik semua, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang tetap menyertai-mu. Amin. 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 Amin.